4, 3, 2, 1. Halo GSP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Bolo ya. Ini di Mursyid Turo Official. Disinilah saya mencoba akan mengupas beberapa pokok pikiran saya terkait beberapa hal masalah yang ada, Bolo. Untuk pertama ini saya mencoba menyampaikan pandangan saya terkait dengan sikap dan statement para anggota DPR. Kenapa ini saya anggap penting, Bolo? Karena Dewan itu satu lembaga yang di situ merumuskan beberapa undang-undang, peraturan yang nanti akan menyangkut terkait hajat hidup masyarakat Indonesia ini. Kemarin kita kan lagi dikagetkan ya, apa ora kaget jane, apa itu ya gumun apa ya ora gumun jane piye ya sing pas gitu loh. Sikap anggota dewan itu loh yang joget-joget saat sidang karena dapat tambahan apa itu fasilitas atau tunjangan. Terus ada anggota dewan yang tidak mau disamakan dengan masyarakat umumnya, dalam ini masyarakat jelata mungkin maksudnya. Terus juga ada anggota dewan yang mengatakan masyarakat tolol sedunia yang minta DPR dibubarkan. Bahkan yang terkini juga ada anggota dewan yang minta fasilitas tempat untuk ngopi, ya, kafe sama untuk merokok di gerbang kereta. Saya anggap apa itu unik dan lucu-lucu para anggota dewan ini. Nah, akhirnya coba saya sampaikan pendapat-pendapat ini. Harapannya apa? Agar anggota dewan itu kembali kepada marwahnya gitu. Marwahnya itu bahwa dewan adalah wakil rakyat, wakil masyarakat. Mestinya kan punya rasa empati terhadap masyarakatnya, terhadap apa itu konstituennya. Bukan malahan yang selama ini selalu diembuskan, selalu gaungkan itu seakan-akan kepentingan sepihak dari anggota dewan itu sendiri. Padahal permasalahan-permasalahan yang ada di kita di Indonesia ini kan luar biasa banyaknya kan itu. Tapi kenyataannya yang sering kita dengarkan, yang sering kita saksikan, yang sering kita lihat justru malah terbalik. Kenapa saya terbalik itu? Dewan yang mestinya punya rancangan-rancangan undang-undang, dewan yang mestinya mengawasi kinerja dan tugas dari pemerintahan, dewan yang mestinya membuat dan mengawal anggaran ini, tapi sepertinya kebalik. Kenapa saya katakan kebalik gitu? Banyak produk-produk undang-undang yang justru lahir dan datang ini inisiatif dari eksekutif. Terus yang kedua terkait dengan apa itu pengawasan itu. Rasanya malah kayak kebalik. Pemerintah malah ngawasi dewan. Bukan dewan ngawasi pemerintahnya kan ini kebolak-balik gitu. Dan yang ketiga itu anggaran-anggaran itu justru malah mohon maaf ya, sepertinya dewan itu lebih banyak memperjuangkan anggaran untuk kepentingannya, untuk dirinya. Sementara yang untuk kemaslahatan itu sepi dari pemberitaan, sepi dari disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Sementara masyarakat seperti kita, saya ini kan sebagai masyarakat punya hak untuk tahu apa yang disampaikan, apa yang diperjuangkan oleh anggota dewan. Nanti kalau mengatakan saat reses seberapa persentase dari masyarakat yang tahu, yang hadir gitu. Terus terkait dengan apa itu hasil legislasinya untuk peraturan-peraturan ya, dalam hal ini undang-undang. Seberapa banyak itu dilakukan uji publik, disampaikan, sosialisasikan ke masyarakat. Sepertinya kita kan juga apa itu merasa sepi gitu. Nah, yang ada itu hiruk pikuknya itu kepentingan anggota dewan sendiri. Hiruk pikuknya itu kepentingan
lembaga dewan sendiri, anggota dewan sendiri. Nah, kayak gini kalau diterus-teruskan, saya rasa ini tidak bagus dalam alam demokrasi di negeri kita. Ini kan kita jadi ini ya, ingat bagaimana pejuang-pejuang yang lalu atau anggota dewan-dewan yang lama itu kan penuh idealis gitu. Penuh dengan apa itu konsep-konsep, penuh dengan gagasan-gagasan, penuh dengan inisiatif bagaimana terkait dengan kebangsaan ini, bagaimana terkait dengan kemasyarakatan ini, terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan kepastian hukum dan lain sebagainya itu mateng gitu lah. Sekarang ini mohon maaf gitu, kalau kita dengarkan statementnya itu kayak ya Allahu Robbi kan gitu. Nah, apakah ini nggak ada yang berkualitas? Saya rasa sih banyak juga gitu. Tapi kalau apa ya, komunikasi ke publiknya lebih dikuasai kepada yang tersebut gitu, maka saya anggap satu hal yang wajar kalau masyarakat melakukan protes, melakukan mengkritisi gitu, bahkan yang lebih ekstrim minta dewan untuk dibubarkan itu. Dan ini saya rasa wajar-wajar. Karena apa? Karena kedaulatan kan ada di tangan masyarakat, ada di rakyat, ada di konstituen gitu. Mereka itu kan wakil kan ya manut dengan yang memberikan amanah dan memberikan mandat tersebut gitu loh. Jadi ini jangan dibolak-balik seakan-akan anggota dewan itu sebagai penguasa masyarakat, anggota dewan itu seakan-akan merasa sebagai pejabat dari masyarakat ini. Enggak, ini konsep yang harus apa itu kita kembalikan marwah dewan kepada yang sebenarnya gitu, boleh ya. Ini pertama saya, dan ini juga saya masukkan di sini VT saya ya. VT saya nanti bisa untuk diikuti dan jangan lupa di follow boleh ya. Oke, ini lihat beberapa VT saya. Boleh GSP, iki gatake ya, aku nganggo jas pakai dasi gen kaya dewan. Karena aku harus ngritisi dewan bolo. Piye ra dikritisi? Kemarin joget-joget karena tunjangannya naik. Dapat jatah beras sebulan 12 juta, itu dapat berapa kilo? Mangane iki piye kan gitu. Terus dapat tunjangan apa itu, rumah 50 juta masih kurang karena sehari itu kos-kosannya 3 juta. Saya nggak bisa membayangkan kayak gitu. Terus itu satu anggota dewan Sopo Dedi Sitorus nggak mau disamakan dengan masyarakat, dan dia itu wakilnya kok ora gelem, itu terus gimana? Wakil rakyat tapi nggak mau disamakan dengan rakyat, itu kan gatoloco gitu. Terus ketiga itu Syahroni Ahmad Syahroni itu ngatakan masyarakat yang minta bubarkan apa itu DPR itu katanya tolol. Itu kan sing sedeng ya, sing soplak pikirannya iki sing ngendi. Lah ini malah kebangetan tenan. Minta fasilitas kafe dan rokok untuk di tempat fasilitas umum, dalam ini kereta api. Ini kayak gini kok diperjuangkan itu loh. Apa ini sudah nggak bisa melihat masyarakat ini gimana? Nggak bisa melihat rakyat ini kehidupannya gimana? Apakah urat nadinya sini sudah putus, gak bisa merasakan lagi bagaimana denyut jeritan dari masyarakat ini? Ini sudah keterlaluan bolo. Ini ya videonya, nanti kamu komen loh ya, aku tak nanggapi. Ini kita itu sama-sama dilindungi undang-undang. Saya mulai ngomongnya ragu dewan pro, dewannya malah bilang kemenek ngomong kan itu. Kita dilindungi undang-undang, sampai ada komen, aku nanti juga nanggapi, tapi perhatikan dulu videonya ini. Ura kacau tuh, kacau banget ini. Katanya ya. Paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking, karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Belum. Sampean piye setelah dengarkan itu? Saya ini jadi ini gimana dewan ini? Ini kayaknya ini perlu diformat ulang ini. Ini ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin
terkait dengan fasilitas kafe dan rokok itu diperjuangkan dan disuarakan oleh seorang anggota dewan dan itu DPR tingkat pusat. Lah, jelepot, kacau. Kenapa saya bisa mengatakan ini kacau, bolong? Harusnya dewan itu menjelma dirinya ini menjadi masyarakat. Kalau soal fasilitas rokok, kafe dan seterusnya, saya rasa itu nggak usah diperjuangkan. Enggak, kalau anggota dewan itu perjalanan dari Surabaya ke Jakarta 8 jam itu mati, meninggal hanya karena tidak di kafe dan tidak ngerokok. Ini ada yang trouble ini, menurut saya ini dewan ini. Harusnya dewan itu kan menjelmakan dirinya ini sebagai masyarakat. Kalau perlu nafasnya itu adalah nafas masyarakat biasa, masyarakat mayoritas Indonesia yang kehidupannya belum mapan, penghasilannya belum besar, belum banyak, pendidikannya belum tinggi. Kan yang seperti itu mestinya. Kalau terkait rokok kafe, itu bukan kebutuhan primer. Ini yang utama dulu aja. Itu kan soal style, itu soal gaya hidup. Coba masyarakat itu, kalau minum gimana? Apa harus kopinya di kafe? Kan enggak. Dewan itu harus memperjuangkan kaum-kaum marginal, masyarakat kecil. Ini gimana cerita? Ini harus dilakukan langkah-langkah yang sistematis. Bagaimana terkait dengan kelembagaan di dewan dan keanggotaannya. Ini, ya Allahu Rabbi. Dewan itu kan wakil rakyat. Karena wakil rakyat mestinya terkait dengan hak-hak pribadinya itu agak malu dengan yang diwakili. Bukan malah diekspos dan diumbar kayak gini. Dewan itu adalah orang-orang yang punya idealisme, punya pemikiran-pemikiran. Punya visi bagaimana terhadap masyarakat ini, terhadap kehidupan rakyat ini. Perjuangkan dengan nilai-nilai idealis yang dipunyai oleh partainya. Lah kalau kayak gini, ya Allah, kayak gini terus, kalau nanti apa? Dewan itu dicap seperti yang tersebut dalam salah satu kitab, dalam salah satu ayat itu kan dijelaskan. So, mum, buk, mun, yung, fahum, la yarji'un. Coba kalau sudah dicap kayak gitu. Ini kan sudah keterlaluan banget dewan ini. Maka wajar kalau masyarakat, rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini minta untuk dibubarkan. Wes jan ranggenah tenan ini. Dan Mbak Puan sebagai ketua tanggung jawab ini. Mbak Puan, tolonglah lembaganya dikembalikan lagi marwahnya. Kembalikan. Katanya ini lembaga yang terhormat, anggotanya orang yang terhormat. Kalau kayak gini minta dihormati masyarakat. Masyarakat mana yang akan menghormati? Saya khawatir Mbak Puan. Oke, belum. Tetap semangat. Mantap. Yes.